Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dewitok, kita mau melihat konstruksi daripada unit Diablo ini ya. Bagus ini identifikasi untuk produknya, ada serial number dan lain-lain. Ini buatan Solo ini ya, buatan Jawa Tengah ini, Java Pro Diablo GR ya. Kita akan melihat posisi di sininya ya. Kita lihat dulu ini ya, hammernya. Oh, ada kancelnya ya. Ini M18, ini biru ya, biru. Nanti kita akan lihat satu persatu detailnya ya. Kemudian ini ada hammernya, ini levernya, ini pengait untuk menarik hammer. Udah aus. Nanti kita akan periksa juga ini posisi loadingnya. Pistonnya. Ini udah tidak rata ya. Nanti kita lihat. Oh, sistem pelnya di sini dia. Oke. Nah, ini yang unik. Ini ada sistem sini nih. Kita akan lihat. Ini menggunakan kunci L untuk pengikat valve-nya. Nah, kita tarik. Nah, seperti ini, seperti ini. Nah, kita lihat di sini nggak ada apa-apa lagi. Jadi ini bagus ini desainnya. Dengan seperti ini nih, dia memudahkan untuk melakukan perawatannya atau perbaikannya. Dari desainnya valve-nya ini kita simparkan di sini. Modelnya seperti ini. Jadi dia valve-nya langsung di sini dengan lubang transfer yang cukup banyak, 1 2 3 4 5 6. Nah, ini namanya cartridge, sahabat. Cartridge valve. Nah, ini yang biasa dipakai untuk valve-valve hidrolik, pneumatik dan lain-lain ya. Dari ininya bagus, saya lihat. Dari konstruksi ini udah. Nah, ini nanti kita tinggal lepasin aja. Nah, ini pengikatnya 3 baut tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, ini penutup spring valve ya. Kita sini. Nah, ini per valve warna ungu dia. Kita lihat valve-nya nih. Nah, ini valve-nya, desainnya ini desain bagus. Kalau seperti ini, sahabat, ini jadi cones ya. Jadi ini blowback-nya getarannya kecil ini. Jadi speednya bisa tinggi dan suara getaran daripada udara yang keluar atau blowback-nya kecil ini. Nah, ini bagus desain ini. Ini bukan promosi, tapi memang karena dari pengetahuan teknik saja, dari keilmuan. Ini dia simple gitu. Memang ini cara membuatnya sulit ini karena dia posisi di sana, buatnya sulit nih. Oke. Ini valve-nya. Tapi ini valve-nya sudah ini ya, beralur ya. Oke. Kemudian ini tabungnya, konstruksi tabungnya seperti itu. Jadi ini langsung M18x1 ya. Nah, ini tabungnya saya rasa biasa, dan yang di sini sistemnya sudah menggunakan quick fill manometer di depan ya. Nah, ini kita tidak apa-apakan ini ya. Ini diameternya 38 ya. Nah, dengan kondisi yang seperti ini memang kalau dia desainnya itu tanpa menggunakan regulator, sahabat. Ini
tanpa menggunakan regulator, sehingga dia memang bagus posisi ini. Tetapi untuk kestabilan yang namanya unit pneumatik itu adanya kompresi udara dan adanya gaya itu tidak bisa. Kemudian ada massa dari sebuah memes ya. Itu ketika tekanan berubah di sini pasti tidak bisa stabil ya. Nah, untuk itu dia diperlukan regulator. Nah, ini kita lihat. Ini nanti ini rencananya dipasang regulator, cuman terkendala nih. Kalau dipasang regulator, ini ruang plenumnya sangat kecil ya. Kalau kita lihat di sini 12 sepanjang 60 ya. 12 sepanjang 60 berarti 12 kali 12 sama dengan kali 0,785 sama dengan kali 60. Jadi 6,7 cc ya sahabat ya. Jadi ini isinya 6,7 cc. Nah, kalau sementara barelnya isinya 9 cc dengan panjang 65 ya, tentunya ketika di sini ada udaraan kompresi, proses pemuaian pada ujung barel di sana tidak terpenuhi, tekanan sangat rendah. Nah, itu masalahnya di situ. Kalau ini kita pasang regulator ya, karena sifat udara gitu ya, sifat. Nah, bagaimana caranya supaya volume yang ada di sini harus lebih besar daripada yang ada di dalam barel. Jadi ketika udara itu memuai dari kompresi, diharapkan tekanan di ujung barel sana tinggi gitu. Nah, kalau ini 7 di sana 9, tentunya rendah gitu. Kalau kita logika sederhana sebuah air atau water, ininya 7 diisi ke wadah 9 cc, berarti kan kurang gitu ya. Makanya dia tidak terpenuhi, masih ada kurang 2 cc. Tapi kalau di sini yang lebih, ya tentunya kebutuhan yang di sana sangat terpenuhi gitu. Syukur-syukur ini lebih lagi gitu. Ya, nanti kita akan buat power plenumnya dan bagaimana regulator terpasang. Ini dia, kita sudah siapkan regulator. Ini output settingnya di 1800 PSI defaultnya. QPP ya deh. Ini yang regulator terbaru ini sini udah kiri dan kanan ya. Biasanya kan V ya. Ininya desainnya udah beda. Nah, ini kemudian ini power plenumnya dengan volume 30 cc dengan tekanan manometer output ya. Ini kita masukkan ke sini. Jadi karena ini M18, ini sudah langsung plug and play ya, kali 1,5 ya. Kalau ini ada o-ring sebenarnya pakai tangan cukup. Kemudian posisi ini nanti berada di sini. Nah, ini drat G setengah, ini M 18 kali 1,5. Nah, ini masuk ke sini dratnya, dan kita berikan juga o-ring di sini supaya sebagai pengaman. Nah, ini kita pasang di sini, nanti udah sesuai. Nah, seperti ini ya sahabat. Jadi dia sudah pas nih. Posisinya sudah pas lurus. Jadi ini nanti inputnya di sini, outputnya sini. Jadi kalau posisinya cantik seperti ini atau dibalik seperti ini, jadi kita mudah ini ya. Jadi ketika kita melakukan olahraga operasi, ini ketika langsung kelihatan inputnya berapa, outputnya berapa gitu ya. Ada yang di sininya berbolak-balik atau kemana gitu, sehingga kita ketika melihat tekanan harus membolak-balikkan unit ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ini kita pasang di sini, nanti pernya di sini. Saya masih menggunakan per yang bawaannya. Nah, ini kita masukkan ke sana. Nah, kemudian ini untuk sleeve-nya, sleeve penutupnya. Jadi sleeve penutupnya ini udah plenumnya ini udah didesain kostum ya. Jadi nanti ini dalamnya sini bentuknya sama dengan ini. Jadi walaupun di sini lubangnya besar di dalam 30, ini nanti begitu masuk sini, nah, dia mentok dia. Jadi ya, mentok, jadi dia tidak terbawa masuk gitu. Karena kita buat diameternya untuk menahan ini ya. Kemudian ini masuk ke sini sistemnya. Nah, ya, jadi ya mainnya ya. Kita kasih pelumas. Tinggal kita pasang ke sini.
Oke, udah kencang, orangnya udah masuk ya. Dan yang ini orangnya juga harus kita ganti ini karena sobek. Oh, ini orang lembek ini dipakai ini. Nah, ini kalau ini selalu habis, dia tidak tahan terhadap squishy ya. Udah rusak semua. Kemudian ini juga udah rusak semuanya. Ini kita ganti orangnya pakai yang SOR 90. Jadi untuk tekanan tinggi itu SOR 90. Panas. Panas. Oke. Nah, ini lebih keras. Kalau ini lembek. Lembek sekali. Ya. Ini kita pasang. Keras. Ini kalau di saya supaya ini enggak tertukar karena memang rusak dikit-dikit saya potong nih sahabat. Karena kalau enggak tertukar nanti. Nah seperti itu ya. Kita buang. Oke, kita kasih lumas. Nah kemudian kita siapkan masuk ke tabungnya. Ini sahabat. Nah, ini kita masukkan ke sini. Nah, ini juga kita kasih lumas. Kemudian kita masukkan. Nah jadi simpel ya sahabat ya. Nah ini berarti ini posisinya di sini supaya mudah terlihat. Nah seperti ini. Setelah itu kita ikat. Kencang. Nah ini udah jadi. Nah seperti itu. Input output, kita tinggal tes. Saya menggunakan CSB 4,5 mili ya, hasilnya 1, 2 berapa tuh? Nah 835 ya hasilnya ya. Kita coba kedua. Oke, 1, 2 826 ya. Nanti kita coba bedakan setelah di-upgrade dengan tekanan yang sama outputnya. Oke, ketiga 1, 2 819 ya. Nah inilah powernya sebelum di-upgrade pada output 1800 PSI. Mudah-mudahan nanti bisa untuk perbandingan dengan setelah diperbaiki. Terima kasih. Nah ini setelah kita perbaiki dan sudah kita tembakkan yang pertama, kemudian kita setting ulang, kita lihat hasilnya ya.
Wah, ini baru nih 961. Mantap, meningkat drastis. Satu lagi, 1 2. Wah, 959. Jos nih 1800 PSI. 1 2. Oh, 960. Meningkat lagi setelah di setel. Kita setel ulang lagi. 1800 outputnya, inputnya di 2500. Mantap.